Di balik kegaharan Putin ada Alexander Dugin, filsuf, pakar strategi, dan analis Rusia. Menjadi penasehat spiritual Putin, orang ini mengandalkan kecerdasannya dalam melihat kondisi sosial politik dunia. Tidak heran jika ia kadang dijuluki otaknya Putin. Kita akan berkenalan dengan beliau dalam video ini. Lahir tanggal 7 Januari 1962 di Moskow, Alexander Dugin pertama kali membuat dunia gempar pada tahun 1970-an dengan pernyataannya bahwa Chechnya adalah pusat kenegaraan Rusia kontemporer. Tak berhenti, ia menambahkan bahwa Kaukasus adalah jantung dari strategi Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia. Amerika Serikat mengharuskan negara-negara Kaukasus untuk mengikuti kebijakan anti-Rusia untuk mensukseskan proyek Timur Tengah Raya. Bahkan, perpecahan dalam Islam dan Kristen bisa terjadi jika tidak ada pendoorongan strategi damai yang sudah inheren dalam agama manapun. Dengan pandangan seperti itu, Dugin mengusulkan untuk membentuk kemitraan strategis Rusia-Islam. Bukan tanpa landasan, Dugin ini adalah seorang pembaca dan aktif menganalisa geopolitik dunia, khususnya yang berhubungan dengan Rusia. Ia ini aktif menuliskan pembacaan dan teorinya ke dalam banyak buku. Salah satunya adalah buku berjudul Foundations of Geopolitics. Buku ini sampai mempengaruhi gerak dan pandangan militer Rusia secara signifikan. Banyak yang mengatakan buku ini akan menjadi landasan teori yang kuat untuk mempersiapkan komando militer baru. Politisi Rusia Gennady Zeleznyov sampai mengusulkan agar buku ini dijadikan bagian wajib dari kurikulum sekolah Rusia. Buku ini menganjurkan banyak hal, mulai dari program subversi, destabilisasi, dan disinformasi yang canggih yang dipelopori oleh dinas khusus Rusia, dengan memanfaatkan sumber daya Rusia untuk menggertak negara lain. Dan yang mengerikan adalah usulan pendorongan kekaisaran Eurasia berdasarkan prinsip dasar musuh bersama, yakni Amerika Serikat. Menariknya, menuju itu semua, Dugin tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Uni Eropa. Dalam peta geopolitik Dugin nih, cuman ada dua kekuatan besar, yakni Atlantik yang diwakili oleh Amerika Serikat, masyarakat yang berada dalam posisi geografis pesisir, dan Eurasia, masyarakat Eropa Asia yang terkurung daratan. Dugin mendorong Rusia untuk membangun kembali pengaruhnya di Eurasia melalui aneksasi dan aliansi, menjadi pusat pengambilan keputusan. Konsep Eurasianisme Dugin ini melihat Rusia sebagai entitas unik yang memang ada untuk mendominasi Eropa dan Asia. Sangat bernuansa nasional, tapi dari sudut yang lebih keras. Amerika Serikat ini adalah musuh, Eropa bisa jadi aliansi, sedangkan Britania Raya adalah pangkalan Amerika Serikat yang harus dipisahkan dari Eropa. Banyak yang mengatakan pemikiran Dugin ini yang melandasi gerak Putin. Tapi dilansir Kompas, media Rusia menyebut bahwa julukan otak Putin hanya populer di media barat. Sedangkan di Rusia, masih banyak pemikir lain yang aktif menyumbangkan pemikirannya yang terus dibicarakan. Alexander Dugin ini memang sangat misterius dan pertama kali menjadi perhatian nasional pada tahun 1990-an saat menjadi penulis untuk surat kabar sayap kanan, Den. Tahun 1991, ia menerbitkan manifestonya, memaparkan visi anti-liberalnya. Dalam hal itu, ia selalu menekankan pada budaya-budaya bangsa asing, seperti pernikahan sesama jenis. Nah, menariknya, karena istri pertamanya, Evgenia Debryanskaya, adalah aktivis Rusia yang aktif mengampanyekan hak-hak LGBT dan salah satu pendiri Partai Demokrat Rusia. Disinilah harus ditarik nih garis tegasnya untuk orang-orang yang alergi dengan komunisme, bahwa Dugin tidak sejalan dengan paham komunisme yang bernuansa internasionalis. Dugin ini sangat nasionalis. Meski pada masa-masa jayanya Bolshevik, ia pernah bersentuhan dengan kelompok itu sebagai salah satu haluan keras menentang kekaisaran Rusia. Ia sampai bergabung dengan Front Keselamatan Nasional, koalisi luas antara komunis dan nasionalis Rusia. Tapi akhirnya memilih mundur pada tahun 1998 karena ketidaksamaan visi disebabkan oleh nuansa fasis yang kental dalam pandangannya melihat situasi. Tahun 2001 ia pun mendirikan Partai Eurasia.
partai yang memajukan gagasan Neo-Eurasia. Partai yang kemudian hari memainkan peran kunci dalam menyelesaikan masalah di Chechnya dan mengusulkan pembangunan aliansi dengan Iran dan negara-negara Islam lainnya. Tahun 2005, Dugin mendirikan Persatuan Muda Eurasia Rusia sebagai sayap pemuda Gerakan Eurasia Internasional. Organisasi yang dicap ekstremis nasionalis oleh orang-orang Ukraina, terutama ketika terjadi konflik pro-Rusia di Ukraina tahun 2014, di mana Dugin ini sering berhubungan dengan separatis pro-Rusia di Ukraina. Tidak hanya bergerak, ia juga menuliskan pandangannya terkait hubungan Rusia-Ukraina. Melansir BBC, Dugin beranggapan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina tidak terhindarkan dan meminta Putin untuk campur tangan. Ukraina harus segera dianeksasi dalam pandangannya untuk memudahkan Rusia dalam proses dominasi Eropa-Asia. Dugin tidak berhubungan secara langsung dengan pemerintahan Putin, tapi dalam banyak gerak dan pandangan ada kesamaan dengan Putin. Bisa terlihat sejak Rusia menganeksasi Crimea, lalu perang Rusia-Ukraina yang berlanjut hingga sekarang, dan aliansi dengan negara-negara Timur Tengah, khususnya Iran. Hanya saja, gerak Putin ini sedikit lebih lambat dari pertama Dugin mengusulkan semua itu. Makanya Dugin sempat kecewa. Wajar saja media barat membesar-besarkan posisi Dugin yang dianggap sebagai Rasputin baru nih. Segala urusannya saat ini terimplementasikan dalam gerak politik Putin. Bahkan Amerika Serikat pada tahun 2015 menambahkan Dugin ke dalam daftar warga negara Rusia yang dikenai sanksi akibat keterlibatan mereka dalam krisis Ukraina. Tahun 2022, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberi sanksi kepada Putri Dugin Daria atas dasar pekerjaannya sebagai pemimpin redaksi situs web United World International atau UWI. UWI adalah situs yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek Lakta yang dimiliki oleh Yevgeny Prigozhin yang dianggap bertanggung jawab atas campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat 2016. Tahun 2022, Putri Dugin ini dikabarkan meninggal dalam serangan bom di dekat jalan raya Moskow. Banyak yang menduga bahwa dia ini emang sudah ditargetkan. Daria Dugina sendiri adalah anak dari istri kedua. Januari 2023, Ukraina memberlakukan sanksi terhadap Dugin karena mempromosikan invasi Rusia ke Ukraina. Dengan ini, mitos Dugin makin tertanam bahwa ia adalah dalang dari segala kebijakan Putin, yang berarti segala pandangannya tentang Eurasianisme dan kedikdayaan Rusia akan segera terwujud jika Putin mengiyakan seluruh proposal Dugin.